Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Esa, tempat bergantung yang tiada melahirkan dan tiada dilahirkan, serta tiada apapun yang menyamainya. Amin. How are you today? Fine. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Pembuka boleh bahasa Inggris, habis bahasa Indonesia. Tenang aja, habis ini bahasa Indonesia nih. Cuma depannya aja how are you today? Fine. Kaifa halukum? Khair. Alhamdulillah. Makin hari makin paten pengajian kita ini, bahasanya Inggris, Arab. Selanjutnya terserah Anda, bahasa Indonesia lah. Sehat Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Sana ada minum, sini tak ada. Beda partai apa cuma? Di sini berwarna. Oh, puasa. Alhamdulillah. Tapi bukan karena ada apa-apa, bukan ya? Enggak ya, bukan karena lembu satu, lembu dua, bukan ya? Nggak ada urusannya. Alhamdulillah. Ada juga ya. Sehat orang tua semua bangga ya. Amin. Ingat, nikmat itu hak pakai, bukan hak milik. Nikmat itu hak pakai. Mau pakailah. Kaki, tangan, apalagi waktu, kesempatan. Semuanya nikmat ya. Pakai aja. Cuma tata cara pemakaian ada dalam Al-Quran, ada petunjuknya ya. Jadi abang-abang yang ngantarin paket, nggak usah ibu lah, bapak juga ada paket ya. Paketnya dia butuh petunjuk. Ada petunjuk pun kadang-kadang nelfon. Aku di depan rumah bu, iya. Yang cat warna kuning kan, iya. Rupanya sebelah rumah kita pun kuning juga, sama. Bisa salah dia. Nikmat itu hak pakai. Cuman tata cara pemakaian ada dalam Al-Quran. Pakai tangan, pakai mata, pakai kehidupan, ada aturannya, nggak serampangan. Mau pergi kemanapun, alamatnya jelas itu. Nanti Google Map itu petunjuk. Ada yang nggak mau pakai Google Map karena udah sering kali itu. Saking seringnya lupa deh. Saking seringnya gitu. Kanan kiri ya, dulu nggak ada bangunan sini, udah ada. Butuh dan perlu petunjuk. Mau pakainya. Nikmat itu hak pakai. Tapi jangan pernah merasa memiliki itu. Kaki, tangan, apa semua milik Allah. Kita boleh pakai. Tapi jangan menyalahgunakan dalam memakai nikmatnya Allah. Mau pakai, tapi jangan salah gunakan. Fir'aun itu bukan gak dikasih nikmat, cuma salah menggunakan sampai dia lupa diri. Ana rabbukumul a'la. Tuhan, aku Tuhan kalian. Musa pula mengaku-ngaku diri punya Tuhan. Tak ada aku Tuhan. Korun yang kena likuifaksi, kan itu bahasanya kan, yang kemarin ada Palu, Donggala, Sigi, ada likuifaksi. Tanah yang dibukakan, masuk rapat lagi. Korun dah kena itu. Korun bukan gak dikasih nikmat, kasih. Awalnya tak memiliki apa-apa secara finansial, keuangan atau materi. Setelah diberi, lupa likuifaksi. Dia dan seisinya masuk, tutup. Korek pondasi, jumpa.
ada macam teko, gosok keluar jin. Harta punya siapa? Korun. Asal harta di dalam bumi ini gak ada yang punya, harta korun. Kejadiannya di Yaman, hartanya sampai Indonesia, nyebrang Pak hartanya Mas. Sampai Indonesia, saking banyak harta karun ini. Di mana-mana jumpa harta yang bukan pada pemiliknya, harta karun itu. Banyak kali harta si korun ya. Kalau dia kena likuifaksi, lupa kalau nikmat itu hak pakai, bukan hak milik. Bisa datang ke masjid ini nikmat, pakai. Bertelinga nikmat, pakai. Ada juga yang hayal sholat, pekat. Asal hayal sholat, pekat. Tapi di luar hayal sholat, hayal sholat macam peka Ustaz. Ya. Tapi kalau di luar hayal sholat, benar. Semoga kita tidak peka dan kita penikmat telinga. Amin. Kita penikmat kaki, kita penikmat kehidupan kita, dan semoga kita tergolong orang-orang yang pasti bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Selawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya Allah. Tak pernah bertemu ya, tatap muka tak pernah jumpa, tapi dari itu yang beda untuknya. Kalau membaca buku kitab Sirah Nabawiyah itu ya banyak kisah-kisah Rasul yang macam-macamnya kita ikut masuk di dalam kisah. Makin sering dibaca Sirah Nabawiyah, makin merasa kita ada di dalam kisah. Insyaallah hidupkan terus sunnah-sunnahnya. Apa yang sudah biasa kita, gampangnya apa itu? Jadi orang baik, titik. Bukan sekedar kelihatan baik. Jadi orang baik bukan hanya sekedar kelihatan baik. Kalau kelihatan baik gampang. Saya udah kelihatan baik kalau gini aja ya. Tapi bukan tentang casing, tapi nilai-nilai keislaman, jujur, sopan, santun, gotong royong. Nggak betah nengok orang yang cuma susah, wah ini nggak betah deh, resah nengok orang-orang yang cakap kotor, tiba-tiba situasi keadaannya. Semoga kita tetap orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, amin, dengan kekuatan yang ada dalam diri kita. Apa yang kita bisa kerjakan, gampangnya jadi orang baik. Jangan bosan jadi orang baik, walaupun mungkin dianggap nggak penting. Bahkan sekarang orang baik itu dianggap lucu-lucuan, ya, receh, tak penting. Boleh jadi kebaikan itu kalah, tapi dia nggak mungkin salah. Boleh jadi kebaikan itu kalah, tapi dia nggak mungkin salah. Dan kebaikan itu akan mencari jalannya. Insyaallah kita tetap pada posisi orang-orang baik, amin. Jangan bosan jadi orang baik, insyaallah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Orang-orang tuaku, abang, kakak, semua saudara-saudara yang dirahmati Allah, Idul Adha hanya selesai. Jadi hari ini yang mau sama kita coba ngaji renungkan tentang adab, karakter, adab, akhlak. Masih banyak lagi sebetulnya cabang-cabang itu, moral, tapi 3 ini aja, insya Allah cukup waktunya. Tapi pesan saya setelah ini boleh cari referensi lah, karakter, adab, akhlak. Sebelum sampai ke situ, tentang diri kita dulu. Kita ini semua yang duduk, kita ini semua itu namanya makhluk. Ini semua makhluk namanya. Makhluk itu bahasa Arab yang sudah mulai di Indonesia, ada lama itu makhluk. Ada manusia, hewan, tumbuhan, itu makhluk. Makhluk itu yang diciptakan. Yang menciptakan itu namanya Al-Khaliq. Ada dalam Asmaul Husna, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Di antara Asmaul Husna itu ada nama baiknya Allah Al-Khaliq.
Al-Khaliq itu yang menciptakan makhluk. Hasil ciptaan Al-Khaliq namanya makhluk. Ini dia. Di luar masih banyak lagi. Ada tumbuhan, ada hewan, itu makhluk semua. Jadi kita subuh ini tahu diri dulu, kita makhluk. Makhluk itu di bumi, sifat-sifatnya membumi. Jangan pakai sifat Al-Khaliq, jangan melangit, karena kita dicipta, bukan mencipta. Proses ciptaannya wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik proses ciptaan makhlukku itu, kata Allah, namanya manusia. Hewan, tumbuhan, semua makhluk itu, dari semua ini kita ini makhluk itu, yang paling keren proses ciptaannya itu ya kita. Nanti baru masuk kita. Segala sesuatu yang baik yang keluar dari tubuh manusia Islam, yang didapati dari proses ibadah yang baik, namanya akhlak. Nanti kita sampai ke situ. Segala sesuatu yang baik yang keluar dari tubuh manusia Islam yang baik, didapati dari proses ibadah yang baik. Kata kuncinya ibadah yang baik, namanya akhlak. Sekarang kita lihat tujuannya Allah menciptakan makhluk yang paling keren ini apa? Pasti punya tujuan. Nggak mungkin nggak punya tujuan. Allah nyiptain manusia, nggak mungkin nggak punya tujuan. Ayatnya sangat familiar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Titik. Kalau pakai hadis qudsi, ya ibadi khalaqtuka lil ibadati wa la tal'am. Wahai hambaku, kuciptakan kalian sebagai manusia, makhluk, hanya untuk beribadah kepadaku. Jangan banyak main, jangan nggak serius jadi orang, jangan nggak serius jadi manusia. Definisi ibadah jangan terlalu sempit. Sholat, puasa, haji, zakat, ya ibadah. Tapi lepas dari sholat ini, kita keluar sana sebagai makhluk, itu jadi ibadah. Ucapan ibadah, kalau kita pejabat, jabatan kita itu ibadah. Kalau saya guru dosen, saya sedang beribadah. Saya nggak boleh cakap kotor. Saya tahu saya nggak boleh ngomong goblok, nggak boleh, nggak bisa, karena saya sedang beribadah. Orang-orang yang beribadah, dia nggak akan mau main-main dalam ibadahnya, karena efek dari ibadah yang baik apa tadi? Akhlak. Jadi kita dudukkan dulu, berarti kita yang di dalam ini semua adalah makhluk. Kalau udah tahu makhluk, jangan banyak main, karena tugas kita beribadah. Dan dalam agama Islam ini, kita bisa format semuanya jadi ibadah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sampai tidur kita pun jadi ibadah bisa. Itu yang format kita aja. Berangkat kerja ibadah, sampai di tempat kerjaan ya ibadah, nggak menyakiti orang, cakapnya bagus, sopan santun, baru kita masuk ini karakter, adab, akhlak. Saya buat penelitian pakai judul karakter Islami. Babak belum saya di meja hijau itu. Kenapa kamu buat karakter Islami? Jangan latah. Kenapa nggak percaya diri pakai akhlakul karimah? Ini kan kata-kata karakter ini kan baru 10-15 tahun belakangan aja di negeri ini. Sepandu apapun karakter ada. Pembentukan karakter. Nanti kita bahas. Mana yang mau dibentuk ini? Udah terbentuk. Dulu zaman bapak nggak ada tuh kata-kata karakter. Tapi gemah ripahlah jenawi. Minggu pagi habis subuh udah tahu tuh. Ada yang bawa cangkol, ada bawa parang, udah kumpul tuh gotong royong. Karakter, tapi nggak pernah disebut dulu. Makanya saya begitu sampai di judul, memang ini kata pembimbing kamu. Iya bro. Jangan latah. Bukan saya nggak mau karakter Islam. Kenapa nggak percaya diri dengan akhlakul karimah? Ada lagu begini Pak, Ibu. Bangun tidur, ku terus ada dia. Tidak lupa kemana arah lagu itu.
karakter. Saya, emak ayah saya tahun 50-an di TK, taman kanak-kanak ini, bangun tidurku terus. Udah aku tahu dari dulu, asal bangun tidur mandi. Sekarang geser, bangun tidur minumlah dulu ya, bismillah. Hah? Gara-gara siapa lagi? Dulu kan kalau bangun tidur mandi. Oh mama kita, mak ayah kita nggak pernah bilang mandi, mana ada. Karena memang udah diajarkan, ditanamkan betul itu dan diulang. Karakter itu gampang. Karakter itu sesuatu yang diulang-ulang. Tergantung yang diulang-ulangnya apa. Kalau itu baik, jadi karakter baik lah sama dia. Kalau yang diulang-ulang itu keburukan, ya jadi itu. Makanya saya bilang sama murid saya, nggak usah banyak cerita. Mau jadi pemimpin begini, bogono segala macam. Kalau tempat tidurmu yang kau tiduri tadi malam nggak pernah kau rapikan, nggak usah cerita. Kau mau jadi pemimpin, kau mau jadi apapun, boleh baca. Boleh baca dari banyaknya pemimpin Indonesia Islam yang keren, ambil 2 atau 3, jangan 1. Karena kalau 1 kok nggak punya perbandingan. 2 atau 3, 5 betul. Mau pakai Bapak Habibie boleh, Dr. Zahrir boleh, siapa lagi, Imam Bonjol, terserah siapa ya? Hamka boleh. Jadi kalau kau bangun tidur, tempat tidur yang kau tiduri tadi malam itu nggak kau rapikan, ya kena kita nih Pak, laki-laki Pak. Habis mandi, anduk basah nggak dijemur. Oh, saya kena aja kami kok ada subuh di sini. Bukan, nggak tahu ya kenapa begitu. Ustaz juga kadang-kadang ini bisa 3 kali, bisa 5 kali ya. Seminggu 7 loh, berarti 5 lebih 50% berarti Ustaz. Tidak lupa menggosok gigi. Itu kan jadi pertanyaan, gosok gigi itu udah biasa. Tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, tolong ibu memang. Kan? Oh, udah jadi hal biasa udah. Sekarang mau payah aja. Ini makanya kita mau lihat, jangan-jangan kita udah mulai nggak sadar diri kalau kita ini makhluk. Tadi saya dudukkan pertama, kita harus sadar kita ini makhluk. Kita mau pulang ke Al-Khaliq. Kalau udah jadi makhluk, jangan banyak main, jangan nggak serius sih. Berarti ini nggak ada canda-candaan. Ada, bisa kok. Karakter. Nggak tahu sekarang bergeser tadi. Kenapa bisa bergeser? Nanti satu-satu dulu. Baru yang kedua namanya adab. Ada ya? Masuk itu istilah yang kedua, kemanusiaan yang adil, beradab. Adab itu segala sesuatu yang keluar dari tubuh manusia dan yang keluar itu adalah sebuah kebaikan yang didapati dari proses pendidikan. Makanya peradaban itu ada datang, ada pergi. Peradaban Mesopotamia, dia datang, pergi. Peradaban di Cordoba, Utsmani, peradaban masih banyak peradaban yang datang pergi. Untuk Asia yang paling dekat tuh Jepang lah, kita ambil salah satu. 6-0 ya, dasar Jepang itu. Itu yang paling dekat. Kenapa saya nggak ambil jauh-jauh kali? Karena itu gampang kita kalau di searching di YouTube, kita mau lihat bagaimana kehidupan mereka yang jalannya cepat, kemudian segala sesuatunya peradaban kita. Nah, di Jepang yang sama-sama hancur babak belur di tahun 45, Nagasaki, Hiroshima, ya kitanya merdeka, mereka yang babak belur. Hari ini kita yang babak belur, mereka 6-0, nggak gitu-gitu ya. Kita mau lihat peradabannya macam mana sih? Segala sesuatu yang baik yang keluar dari tubuh manusia didapati dari proses pendidikan. Proses pendidikan. Pendidikan didapati pada 3 tempat: rumah, lingkungan, sekolah. Karakter tadi udah ya, diulang-ulang.
Kita mau karakter apa anak kita di rumah? Mau pakai lagu yang tadi, itulah diulang-ulang. Bangun tidur, mandi. Terus dulu mau, ya bangun tidur, mandi. Mandi pula kalau proyek 3M ini. Pemindahan pulau, tunggu mak, pemindahan pulau ini bukan diminta, dipindah, geser, bukan minta. Mana minta, mana geser, depaya gitu nih, mendefinisi kan. Ya. Peradaban itu, adab itu segala sesuatu yang baik yang didapati manusia dari proses pendidikan. Kita cek lagi ini, rumah, lingkungan, sekolah. Kita bagi 3 yang kita sudah pernah sampaikan di sini. Zaman ibu, golden memory, milenial, Z. Memori macam mana dulu? Sekolah. Enggak sekeren-keren kali macam sekarang ya Ustaz, pakai fokus, cuma kita bisa fokus pada waktu itu. Sekarang makin fokus, makin enggak fokus. Nggak tahu saya gimana. Saya guru, sebelah saya guru. Kami lebih banyak anak murid kamu apa? Jadi kita jadi jam 5 terakhir bapak nggak cair ini bapak, cuma kirim video lah, kirim berkas lah, kirim sampai kami lupa kalau kami guru. Kami admin atau guru gitu. Kalau guru kita dulu, zaman saya pesantren, guru saya tahu tentang karakter, tahu tentang muridnya pesantren. Saking dekatnya. Sekarang kami hampir lupa kalau kami guru. Admin ini. Saya masing-masing guru punya ini Pak. Apa namanya ini? Tripod punya. Karena wajib upload video. Hey guys, lagi ngajar nih. Ya emang ngajarnya guru. Tapi kalau nanti bilang kayak gitu, kami bilang kolot. Harus update Pak. Guru tuh. Kami cuma mau cross check tentang adab. Yang paling dekat Jepang tadi sih. Jepang itu peradabannya luar biasa. Walaupun sama-sama hancur babak belur. Saya buka di YouTube mall di Jepang. Nanti saya mau bandingkan dengan mall Indonesia. Mall di Jepang itu rupanya eskalatornya 2. Satu untuk yang jalannya cepat, satu yang menyantai-nyantai. Jangan salah masuk. Begitulah peradaban mereka itu, cakcuk, betul-betul. Kalau Indonesia satu aja, dan semuanya santai. Sesuai dengan orangnya, ke mall mau cari baju, tertengok pula TV. Baju nggak jadi, TV jadi. Begitu deh. Dia tergantung situasi. Tapi Jepang tingkat mati bunuh dirinya tinggi. Nanti boleh baca datanya. Dia peradaban bagus, tapi tingkat stres tinggi. Indonesia mungkin peradaban mulai goyang-goyang, tapi stres nggak ada sih. Mana ada stres, healing tiap hari. Healing. Dia lupa kalau healing itu bahasa psikologi. Orang yang agak-agak error, healing loh. Pakai pula kata-kata healing. Nanti baca lah di dunia psikologi. Healing itu bukan untuk kita. Healing itu untuk orang yang terganggu secara kejiwaan. Berarti orang yang healing itu udah terganggu kan di jiwanya memang ya. Yang literasinya banyak ini. Baca, ikro. Indonesia, bola mana? Jepang itu kadang-kadang bisa pulang dari kerjaan bawa tas di depan lampu merah. Wah, teriak. Udah biasa aja, ini jalan aja, jalan biasa aja. Indonesia jadikan konten. Kata-kata hari ini, guys, ini kan error ini padahal. Like, begitulah peradaban Indonesia 10-15 tahun belakangan. Ya, mati di depan lab komputer, stres. Kita tidak. Peradaban. Sekarang kita cek tentang rumah. Karena tempat untuk mengasah dan mendapatkan sebuah peradaban yang bisa diajarkan itu di tempat itu. Rumah, sekolah, lingkungan. Rumah apa kabar? Di zaman kami milenial sama Z. Kalau zaman bapak, rumah bukan hanya sekedar bangunan. Baiti, jannah.
Sekarang kita cek barat. Barat itu punya slogan home sweet home. Saya tanyakan ke dosen saya, Mister, Bapak kan ambil profnya itu S3 di luar negeri, iya. Kenapa barat ini penyebutan rumahnya dua, home sama house? Kan dua itu barat itu, home, house. Tapi kalau ditanya, Mister, where are you going? I want to go home. Mana pernah dia bilang I want to go house? Pasti home. Ada apa dengan barat? Jangan-jangan barat juga mengadopsi gaya hijau. Nanti kita cek ini. Livi, kata profesor, kalau you punya uang, you boleh bangun house. Terserah, mau tingkat 18 ke atas, 2000 ke bawah boleh. Sampai kau temukan minyak di dasar rumahmu itu silakan aja. Itu house. Tapi mereka kalau ditanya, Mister, where are you going? Mau kemana? I want to go home. Home itu ayah yang baik, emak yang baik, supir pribadi yang baik, tukang kompon yang baik, anak yang baik. Kalau ada tinggal di rumah, keponakan yang baik, dan isinya orang baik, namanya home. Makanya ada seorang ibu-ibu yang rumahnya ikut dalam pelebaran jalan, traktornya disamping di depan rumahnya malam itu. Paginya dia bilang gini sama yang mengendalikan itu, Tuan, bos, boleh nggak satu tembok rumahku ini jangan kau runtuhkan sebentar? Untuk apa ibu? Adalah boleh disisakan satu tembok. Di tembok itu ditulis ya home sweet home. Kayaknya puas sekali dia nulis pakai pilok itu home sweet home. Karena dia beranggapan rumah yang mau dibongkar itu bukan hanya sekedar bangunan, tapi ada suami yang baik, ada anak yang baik, ada istri yang baik, ada keponakan yang baik, ada tukang kebun yang baik, dan semuanya baik. Rasul mengajarkan itu. Maka ada peradaban di rumah itu. Dari proses pendidikan, dididik dia di dalam rumah itu. Nggak ada cakap kotor, semuanya hormat patuh, semuanya tahu jam segini ini, jam segitu itu, makan harus begini, harus semua. Golden memory, ibu bapak merasakan itu. Milenial mulai geser, Z apalagi. Nanti kita lihat puncaknya akhlakul karimah. Kalau secara karakter mulai geser, adab rumah tak lagi dijadikan tempat proses pendidikan yang baik, geser semua. Jadi kalau melihat keadaan sekarang yang kemudian belakangan ini menjadi begini, cek aja rumah-rumah kita. Cek aja rumah-rumah orang-orang Islam mobil khusus di Indonesia ini. Kalau dari rumah-rumahnya baik, dia akan keluar membentuk lingkungan yang baik. Titik. Kita bukan dari Medan semua. Kita pernah di kampung, kita pernah di dusun. Kita pernah diajari sama ayah emak kita tentang kehidupan yang keras. Nyuci piring harus ke sungai, mandi harus turun dulu ke bawah, nonton TV harus ke tetangga, lihat TV-nya warna cuma hitam putih. Lagi enak-enaknya nonton TV, horden ditutup, waktu pula serem. Waktu ditutup, wak laki-laki kalian ngantuk udah. Apa? Pergi awak sebentar, hidup juga ya TV itu, main nonton berdua laki-laki sama perempuan. Bilang aja nggak ngasih nonton TV, wah kita nggak dapat proses itu. Jadi kita tahu tentang kehidupan itu. Bukan kita bilang kita salah memberikan fasilitas banyak anak, enggak. Cuma cara kita. Karena rumah tempat peradaban. Ngapain? Menonton tunggu dulu. Si berita. Awak mau nonton kartun, nonton unyil kucing ada pada minggu. Nanti jam-jam berapa tuh? Itu nontonnya ke tetangga, tapi peradaban itu hidup di rumah. Duduk yang bagus. Awak tahu diri di rumah orang, duduk. Sekarang geser. Orang datang ke rumah, dia datang ke rumah orang macam rumahnya dibuat. Ya orang dibilang, buat aja macam rumah sendiri. Dibuat waktu betul macam rumah sendiri. Tak ngerti dia peribahasa. Buat aja kayak rumah sendiri. Ini deh, karena kakinya ke atas meja, buka dapur, dia buka kulkas, enak-enak di rumah wak ya. Kok kayak gini ada? Tapi wak yang bilang tadi buat aja kayak rumah sendiri. Bukan itu maksudnya. Rumah itu ada peradabannya. Rumah. Kedua lingkungan. Lingkungan ini didapati dari orang-orang yang hidup dari rumah. Dia keluar dari rumah membentuk sebuah lingkungan.
Ini maaf Bapak Ibu, maaf Pak. Cakap kotor, dulu kan pantang kali. Mana berani kita? Nggak berani. Kita ngeledekin orang aja, bercandaan tapi ngeledek. Nggak boleh. Mana bisa? Kalau kita tahu dia orangnya kayak gitu, tapi kita nggak boleh manggil sebutan itu. Bahkan itu jadi bahasa pergaulan, nggak bisa. Siapa dia? Kawan lah. Ya kok bonceng-bonceng perempuan kayak gitu kan? Jangan kau pun mau aja bonceng-bonceng kan? Laki-laki sama laki-laki lah. Perempuan sama perempuan. Lingkungan. Marah emakku? Enggak marah. Udah. Faridawati ngomong. Udah. Apa lah? Marah ya anak muda deh. Bonceng-boncengnya pula perempuan. Marah emakku? Enggak. Karena lingkungan membentuk sebuah peradaban, namanya kontrol sosial. Islam ada dalam Islam. Maka saya bilang semua yang terjadi sebetulnya yang di luar-luar sana, di negara-negara maju sana, mereka mengadopsi nilai-nilai keislaman, cuman nggak sampai pada puncak keimanan. Itu aja. Nanti kita lihat apa bedanya tiga-tiga ini dengan puncaknya, namanya akhlakul karimah. Kenapa bisa Jepang itu? Ikroknya kenapa tinggi? Literasinya kenapa tinggi? Karena emang di rumah itu nggak ada, kita nggak baca. Kampus-kampus sekarang, kelas ribut, kupikir ribut belajar, gitu sepi suruh nanya, ketidur semua. Waktunya bertanya silakan, ada yang mau ditanyakan? Khusuk semua ini. Jadi ributnya orang kita ini ngapain? Ributnya kita dulu tuh ikrok, ributnya kita dulu tuh berdebat ilmu, ributnya kita dulu tuh tentang ide. Ribut sekarang enggak caci, maki, ejek, hina, menghina. Ya udah, ketika disuruh untuk bertanya, dulu berdebat, waktunya bertanya. Oke, yang saya baca ini Prof, dalam buku tulisan Prof ini, halaman 57, saya kurang sepakat di paragraf yang ketiga Prof. Karena saya punya buku pembanding yang ini. Berdebat dia tentang ide. Emang begitu. Peradabannya tuh begitu waktu itu. Peradaban itu hilang, berganti dengan peradaban yang pada akhirnya tidak mengedepankan sesuatu yang berkarakter. Nanti baru sampai puncaknya akhlakul karimah. Maka lingkungan nggak ada yang mendatangkan apa-apa. Cakap kotor biasa, kumpul dulu rame-rame biasa aja. Saya nggak tahu di Medan, di Jawa Barat mulai diusir ya jam 9 malam dan nggak bisa ya, Purwakarta dan sekitarnya. Alah, apanya itu Ustaz? Apa dulu? Pencitraan aja itu, terlepas dari itulah. Tapi aku sebagai guru agak-agak macam-macamnya cocok. Alah, bak-bak ke barak, kalau saya itu nggak di sana pun nanti orang itu disiplinnya aja itu, apanya nggak ada apa. Kita tengok lagi macam mana sampai ke situ. Lingkungan. Yang ketiga, sekolah. Aku guru 2005 sampai sekarang. Banyak udah berganti menteri, banyak udah kertas kupri. Dari mulai menulis soal pakai tulis tangan, menulis rapor pakai tulis tangan, pilihan ganda, sampai sekarang yang hanya mengirim soal dari Google Drive. Sampai dulu cek dulu soalnya. Yang nomor 3 Pak, coba nomor 3. Nah, masa soalnya gitu. Pilihan gandanya itu nggak ada. Jawaban pengecohnya nggak ada. Jawaban pengecoh. Sekarang nggak ada lagi, masuk begitu aja, lewat. Lebih kepada administratif. Aku masuk jadi guru tarbiyah itu, niatku awal jadi guru, aku pengen berlama sama murid. Karena itu yang dibuat sama guruku dulu. Guruku itu berlama kali sama kami. Nanti pulang sekolah, dia masih di sekolah. Nanti kami mau main bola olahraga, basket, bola, voli, dia muncul di lapangan. Bola kalian? Saya mau ikut, boleh.
kurang Ustaznya berlebih 5, kita 9 orang Ustaz, jadi siapa yang 5, siapa yang 4, kalian 5, aku berempat. Sampai sekarang masih aku ingat. Pernah marah sama Ustaz guru tuh, pernah tempelengnya aku pak sini, sini dalam Arafah, dari sini jalan kelas 1 bahasa Arab, maju nilai-nilai yang di bawah 5, waktu itu nilainya angkanya merah, tintanya merah, maju dari 4 orang apa 5 orang, nama MRIV muncul di depan, maju ke depan, maju, orang tua tak ada, pakaian banyak kotor di lemari, uang jajan menipis, waduh kena tempeleng pula lagi, waduh babak belur ini. Wali kelas saya itu paling kuat ini, selentik, waduh begitu diselentiknya Pak, sampai ke Sidratul Muntaha Pak. Wih sakit ya Allah. Jadi pagi itu udah kusiapkan telinga terbaik, udah kusiapkan, ya Allah bukan ini rupanya pagi. Terdiam aku ya Allah. Tapi sekarang itu pula yang kurasa tempelengan itulah yang membuat macam wayar kurasa di otak ini nyambar dia, cek 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 cek. Jadi tahu aku rupanya gampang tentang fi'lul madhi mudhari, ana akulu huwa yakulu nahnu nakulu, gampang. Tapi kenapa 5 pada waktu itu? Mungkin belum tersambar kabel dia. Begitu kena tempeleng tersambar dia, cek 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 cek. Sampai sekarang dendam Pak Ustaz sama itu? Oh enggak, sekarang dibengkali Ustaz. Di grup datang ke Medan, oh ujung bayi, ayam penyet Jakarta, khusus itu datang jumpa, assalamualaikum, netes Pak air mata, ku peluk lama dia. Ustaz, apa? Antum pulang kemana malam ini? Anak jadi tua sama anaknya. Enggak, kata bang saya, udah janji Ustaz ini, aku yang antar dia pulang. Lain pulang, aku berebut kami Pak, berebut kami untuk mengajak dan membawa dia pulang Pak, dari tua tempat kakaknya. Apa kata dia? Malam ini aku sama Rivi, malam ini antar anda pulang ke dari tua. Alhamdulillah ya Allah. Jadi mobil itu udah pernah diduduki sama guruku Pak, oleh kelas 1B dulu. Tempelengnya, kok mau dendamku kenapa? Aku sekat di dalam mobil. Kenapa? Tapi nggak gitu pada waktu itu peradabannya. Macam mana kerasnya guru pada waktu itu? Tak ada dendam. Kenapa bisa? Karena didasari oleh akhlakul karimah. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas dari ilmu. Dasarnya akhlakul karimah. Akhlakul karimah didapati dari proses ibadah yang baik. Karena kita sadar belajar itu adalah ibadah, kita nggak mau main-main dalam belajar itu. Karena kita tahu kita makhluk, dalam proses belajar di sekolah harus sopan santun sama gurumu karena kau sedang beribadah. Jadi kau nggak boleh sesuka hati dengan gurumu. Nanti sore sebelum maghrib jam 6 semua santri ke masjid, kalian berempat ke kamarku. Buah di lajang waktu itu masih. Assalamualaikum, salam. Man, siapa? Rivi Ustaz. Oke. Duduk teras. Baca ini. Jadi fotokopikan ya Pak. Fi'lul madhi, mudhari, fi'lul nahyi semua. Baca. 2 minggu kami datang tiap hari ke kamarnya, ke teras kamarnya untuk belajar tentang yang aku kena tempeleng. Artinya guru kami punya akhlak karena dia tahu dia mengajar adalah ibadah. Kami murid sadar karena kami tahu kami sedang beribadah. Dari mana dapatnya akhlakul karimah? Dari proses ibadah yang baik. Jadi karakter adab itu akan lebih tinggi sesuatunya jika kita sadar kalau kita hari ini hidup adalah ibadah. Nggak serampangan nanda tangani syahadu an la ilaha illallah, ibadah ya, ini ibadah ya. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai masuk kantor ada surat, surat apa ini? Surat ini itu Pak. Wah nggak ada ini. Wah Pak, sebelum Bapak pun jabat Pak, udah gini nih suratnya Pak, ditandatangani juga sama Bapak itu yang malu. Ya tapi nggak kayak gini. Oh Bapak itu nanti berkamu.
Gitu. Jelas ya, ujungnya semua. Ini untuk asyhadu an la ilaha illallah, ini juga untuk ini untuk ibadah, ini juga untuk subhan. Kalau ditantangani sesuatu yang baik silakan, tapi kalau ditantangani sesuatu yang buruk, yang kita menganggap itu bukan lagi ibadah, kita di luar itu ibadah. Ini di rumah Allah, ini urusan kita sama Allah. Ibadah sama Allah, ya urusan kita. Urusan kita di luar apa nanti? Setelah tidak di masjid lagi, akhlak. Maka saya bilang hidup ini bukan tentang boleh tak boleh, bisa nggak bisa. Kalau cuma bisa nggak bisa, boleh nggak boleh, ya nggak selesai hidup kita. Kenapa kau ganti knalpot kok? Kenapa kau ganti jadi knalpot bolong begitu? Sana boleh pak. Itu kawanku boleh di rumahnya sana. Enggak, anak ayah nggak boleh gitu. Ayo pun kayak gitu, semua kayak knalpot yang bolong loh ya. Main loh, macam Mandalika semua. Macam Mandalika bukan tadi. Awak ya, sakit kuping. Dulu kenapa nggak ada? Ada knalpot bolong loh, ada. Siapa bilang nggak ada? Bisa setel aja mau tukang las. Mau setel macam mana? Mau bolong tengah, mau disorong dari belakang untuk knalpot, mau diambil itu filter apa di dalam itu, jadi ground dia suaranya, bisa. Kenapa nggak dibuat dulu? Kenapa? Karena ada proses ibadah. Di rumah beribadah, di lingkungan beribadah, di sekolah beribadah. Jadi bukan hanya sekedar di masjid. Kalau Islam hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, ngapain 13 tahun lebih Rasulullah berdakwah? Caci, maki, hina, dianggap halusinasi, dianggap orang gila. Tapi ternyata Islam bukan tentang itu saja, tapi tentang nilai-nilai keislaman yang harus diterapkan dalam lingkungan, dalam sekolah, dalam rumah, dan membentuk. Maka ada dalam Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi akhlakul karimah itu level tinggi punya Islam. Kita di situ. Kalau aku masuk ke rumah orang Islam, ada pernah aku bilang, aku masuk ke rumah orang Islam, aku nggak pakai assalamualaikum, boleh? Secara undang-undang kenegaraan boleh saja, nggak ditangkap. Tapi begitu bapak ibu menengok aku masuk rumah orang Islam nggak pakai assalamualaikum, apa ibu bilang? Lah, ini Ustaz lah. Islam kayak mana itu? Rasanya Nusantara-Nusantaranya itu. Hah? Aku kan dibilang nggak berakhlak. Jadi bukan tentang boleh nggak boleh. Kalau boleh nggak boleh, bisa nggak bisa ya boleh. Mau pakai yang mana? Cakap kotor. Sana udah sering kali udah cakap kotor. Di sini diterapkannya itu. Maka yang di sini yang nggak terapkan, dibilangnya apa? Dibilangnya apa? Nggak main kalian. Nggak gaul, nggak ini segala macam. Maaf ya Bu Pak. Sekarang itu udah dinormalkan. Dan anak-anak itu, anak kita Gen Z itu udah dipaksa untuk menormalkan itu. Panggilan yang nggak sesuai, cakap kotor yang suka-suka hati, itu udah dinormalkan ya. Masuk rumah nggak pakai salam, bahkan ditegur kita dianggap apa istilahnya? Nggak gaul, apa? Kuno berarti. Itulah hari ini keadaannya. Jadi karakter silahkan saja, tapi puncaknya harus akhlakul karimah. Adab hidupkan lagi, cuman levelnya harus akhlakul karimah. Akhlakul karimah, segala sesuatu yang baik yang didapati oleh orang-orang Islam yang baik dari proses ibadah yang baik. Jadi ayah itu ibadah, jadi emak itu ibadah, jadi murid itu ibadah, jadi orang tua itu ibadah, jadi petani itu ibadah, jadi pedagang itu ibadah. Jika kita sadar semua itu adalah ibadah, bentuk pengabdian kita sebagai makhluk kepada Sang Khalik, maka kita akan menjadi orang-orang yang tahu diri. Kalau udah tahu diri, udah enak mengerjakannya, udah tahu tentang bagaimana kita harus mengerjakan itu semua, maka disebut dengan akhlakul karimah. Ya ibadi, khalaqtuka lil ibadati wa la tal'ab.
wahai hambaku, kuciptakan kalian semua hanya untuk beribadah kepadaku, jangan nggak serius, jangan banyak main. Dan itulah diajarkan ayah emak. Kakak nggak ikut mandikan emak ini. Itulah yang nggak biasa nih Pak Ustadz. Saya sampaikan ini kisahnya. Meninggal emak ini di depan matanya jenazah almarhumah itu masih ada 3 anak. Maaf, 3-3-nya pula perempuan. Duduk tenang di sini. Mau dimandikan, karakter nggak punya, adab nggak ada, apalagi akhlakul karimah. Ibunda tercinta nggak dimandikan, jadi para ahli takziah untuk bisa diminta meninggalkan ruangan ini. Tenang aja 3 orang. Kak, ya Ustaz, di mana mau dimandikan emaknya? Depan mana? Yang mana hijau itu dia? Kenapa nggak di rumah aja? Tadi saya ke toiletnya apa? Bagus, besar toiletnya, bisa emak bisa dimandikan di situ. Ah, Ustaz, nanti bau Ustaz. Hah? Apa? Bau? Bah, kemana nya arah jilbab buah ini? Apa baju bling, yang bangsa kena lampu bersinar tuh ada bangsa. Merona dia, gila. Asal kena lampu gila dia, silau. Tapi ketika emaknya mau dimandikan, kamar mandi emak, rumah emak itu nggak mau bawa ke situ. Oh gitu ya Kak, iya Ustaz. Ya main di depan itu. Oh iya. Bersiap lah kakak. Emak lagi nungguin kakak nih 3 orang anak yang perempuan. Siapa? Biar ikut memandikan. Allah Ustaz, kenapa? Itulah yang nggak biasa. Hah? Pertanyaannya, kita ini biasa bukan mandikan jenazah ini semua? Mana biasa? Tapi kalau tetangga kita, kawan kita, emak kita, ayah kita, siapa lagi? Adik kita, abang kita, majulah. Itulah puncak akhlakul karimah. Karena kita tahu kita sedang mau beribadah sama Allah. Karena kita makhluk Al-Khaliq. Apa? Itu yang nggak biasa, Pak. La ilaha illallah. Pulang kita, kata satu orang ustaz, dia bilang, jangan. Makin pulang kita makin masuk setan ke rumah ini. Bertahan kita di sini. Selalu aja. Bawa ke kuburan selalu aja. Ini 3-3 udah nikah. Kata seorang ustaz, udah. Mana suaminya ini? Buat tenda. Bukan usaha dirinya, tapi ketika emak menantu mertuamu mau difardu-kifayakan, kok kemana? Ya minimal nyiapkan air dalam tong kayak apalah. Tapi bukan yang macam di Instagram itu Pak, yang pura-pura sibuk ada kan, yang angkat baju, angkat apa, pura-pura megang. Ini pura-pura megang aja, enggak kerja pun enggak bisa, pura-pura, enggak bisa. Oh udah habis. Akhirnya apa? Berkarakter, beradab, dan puncaknya adalah akhlakul karimah. Itu yang hilang belakangan ini. Apa penyebab itu hilang? 1, agama tak lagi dijadikan prioritas utama di rumah, di lingkungan, di sekolah. Lebih khusus kita Islam. Dulu kalau tak ngaji, tadi habis maghrib aku tengok ada suara anakmu di rumah, ada gak? Nggak ngaji aja. Enggak bawa ngaji. Di mana? Ke sana tempat itu di ujung sana. Besok habis maghrib kuantar. Enak ya? Lingkungannya udah terbentuk, dan lingkungan udah terbentuk. Besok habisnya yang mau diantarnya tetangganya, bukan anak dia. Tapi cara dia memastikan sama tetangganya, besok habis maghrib kuantar tempat itu. Ya, ngaji jangan nggak ngaji lah. Masa nggak ngaji? Tadi semakin rame-rame di rumah, iya Kak lah. Nggak ngaji, oh sekolah udah ngaji kan. Jadi rumah semakin tadi, ini kumpul, aku buat rujak, ada praktek buat rujak kan. Praktek buat rujak, ada praktek buat rujak. Hah? Kenapa dulu mak kita getol ya bahasa
jadi guru ngaji sama kita. Kenapa? Karena dia tahu anakku ini mau akhlakul karimah, dia mau beribadah. Pulang dari ngaji, dia tahu sosialisasi yang baik, dia punya karakter yang kuat, dia punya adab yang dijunjung yang tinggi di atas ilmu, dan puncaknya adalah dia memiliki akhlakul karimah. Makhluk al-khaliq wa khalaqal insan fi ahsani taqwim, yang didapati akhlak. Jadi boleh sampai pada puncak akhlakul karimah dan mulai mengenal diri dan tahu diri, sebab agama dihidupkan dari rumah-rumah. Jadi bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi rumah adalah tempat berproses untuk menumbuh kembangkan akhlakul karimah. Caranya macam mana Rasul mengajarkan kepada kita tentang macam mana supaya lebih baik, yaitu menyontohkan, ya, dicontohkan Rasul. Semoga komplek kita ini menjadi tempat untuk kita berproses dan menjadi seorang hamba yang baik, amin, dan memiliki akhlakul karimah, amin. Jadi apa? Hidupkan agama. Dan yang kedua, yakin seyakin-yakinnya dengan apa yang kita yakini. Kalau kita dah yakin jadi muslim, orang Islam, yakinlah jadi orang Islam. Islamkan lagi tangan kita, Islamkan lagi kaki kita, Islamkan lagi mata kita. Aslama artinya berserah, serah sama Allah. Yang aku tahu, aku mau jadi hambamu yang baik dan berakhlakul karimah. Semoga itu kita dapat, amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak cucu keturunan adalah orang-orang yang berakhlakul karimah, amin. Hidupkan agama, yakini dengan apa yang kita yakini hari ini. Karena ada bukunya karangan Ustadz Yusuf Al-Qaradawi, beliau sudah meninggal, seorang Irak. Bukunya itu namanya Limadza Ta'akhkhara al-Islam, kenapa Islam ini terbelakang. Salah satu faktor dalam buku itu diterangkan karena orang-orang Islam sudah mulai tidak yakin dengan yang diyakininya, sudah mulai nggak yakin dengan yang diyakininya. Jadi ibadah hanya sekedar rutin dan ritual. Habis sholat ini di luar sana nggak mau ibadah lagi deh. Padahal mulut tuh beribadah, tangan beribadah, kaki beribadah. Dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang terus istiqomah dalam ibadah kita, bukan hanya sekedar rutinitas, tapi sungguh-sungguh dan benar-benar untuk menjadikan ini semua adalah proses beribadah yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan untuk kemudian di rumah tetap punya karakter yang kuat, junjung tinggi adab yang tinggi, tapi puncak dari semuanya adalah akhlakul karimah, didapati dari proses ibadah yang baik. Resah kita kalau nengok anak kita nggak sholat, resah kita kalau nengok anak kita sikap kotor, resah kita kalau nengok anak kita tak memiliki adab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa om? Ada yang tahu? Apa? Iya, ada om. Ntar om, suruhnya masuk, enggak suruhnya bentar om gitu. Om itu pun bingung, nggak di teras kanan kiri. Kalau kita dulu mana ada? Masuk om, duduk ya Wak. Ayah masih sebentar di kamar sholat, kita sama duduk. Ya, duduklah kawan-kawan ayah. Ini pun payah kita sekarang nengok anak yang agak menundukkan kepala sedikit demi itu udah nggak jadi hal sesuatu. Malah kalau kita tegur ini ada 3 orang, duanya tunduk, satunya nggak tunduk, ini pecicilan ini nggak gini. Anak siapa ini? Alah, udah biasa ya. Jangan dibiasakan, tapi itu sudah ditegur. Masnya om sendirian, nggak apa-apa om, kosong-kosong aja ke rumah ya. Kopi ke om apa nih bawa apa? Dulu mana berani kita datang ke ayah kita di dapur itu, nggak tahu sih menggesernya mau salahkan ini. Dia benda mati. Apa yang kita salahkan dia? Dia bukan makhluk lah yang menggunakan ini. Mau disalahkan? Oh, ini kemajuan zaman, teknologi. Dia nggak terbendung. Handphonenya diatur lah.
Para ustaz macam mana ngaturnya? Nggak bisa. Kalau bisa dikerjakan, kalau tak boleh jangan dikerjakan. Insya Allah kita mampu. Anak cucu keturunan kita soleh dan solehah. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu artinya pandangan yang menyejukkan. Jadi asal nengok kita anak kita tersejuk. Nengok ini lagi Allah macam. Orang dulu 10 anaknya Pak ya. 2 nggak pulang Pak, nggak dicari Pak. Karena masih ada 8. Sekarang 2 anak. 2 nggak pulang. Nyari lah. Ya, makanya orang tua dulu 15 anaknya. Yang pulang Idul Fitri 10. 5 lagi tak pulang, ya udah mungkin lagi kerja, mungkin lagi di ini. Sekarang 3 anaknya, yang pulang 1, yang 2 nggak pulang, video call. Senyum Pak pas di video call. Habis video call nangis. Kok nggak pulang adik kau ya? Nggak ada duitnya Mak, kirimlah. Ada kok tabungan Mama, kirim. Gitulah ya, begitulah. Semoga kita punya peradaban, amin. Dan kita memiliki puncak akhlakul karimah yang hebat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibadah, kaki beribadah, tangan beribadah, mata beribadah, semua kita beribadah. Ya ibadi, khalaqtuka lil ibadati wa la talaq. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan terlalu sempit mendefinisikan ibadah, tapi ada nilai-nilai keislaman yang harus kita terapkan pada lingkungan-lingkungan dan rumah-rumah kita dan sekolah-sekolah anak-anak kita. Semoga Allah kumpulkan kita dalam surga nanti, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah ini yang bisa aku sampaikan, dan semoga kita memiliki karakter yang kuat, peradaban yang hebat, dan puncak dari itu semua adalah akhlakul karimah. Dimulai dari rumah, hidupkan lagi Islam, keagamaan dari rumah-rumah kita, dan yakini atas apa yang kita yakini hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada subuh dan pagi hari ini. Semoga berkenan dan pulang dalam keadaan tenang, amin, dan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah bertemu dalam kesempatan yang lain.